dan sebagainya begitu. Dan ibu sudah lama sekali ingin berjumpa dengan Alex, ya kita duduk bareng bersama bercerita. Jadi kalau boleh tahu ya, dengan banyak sekali teman-teman yang mengatakan tentang Alex ya, bahwa Alex itu anaknya berprestasi dan sebagainya. Pengen tahu sebenarnya tujuan Alex datang ke sini itu apa ya, kalau ibu boleh tahu? Ke ruangan BK pada saat sekarang. Ini Bu, Iya. itu punya problem. Iya. Yang dengan anak ibu, kemudian ada saran dari ibu. Iya. Kalau ibu boleh tahu tentang persoalan apa? Sedikit banyaknya tentang problem keluarga. Iya, tentang problem keluarga. Nah, tapi Alex sebelum kita masuk ya, bercerita yang banyak yang panjang, ibu mau mengingatkan sama Alex, kamu jangan merasa takut di ruangan BK ini, jangan merasa kamu yang paling punya masalah, kamu yang paling merasa berat sekali beban hidup kamu, jangan. Karena sejatinya ibu juga punya masalah gitu. Jadi Alex harus, ya udah, kamu ceritakan semua masalah kamu di sini, dan percakapan kita berdua ini itu berdasarkan asas kerahasiaan. Jadi ibu akan menutup rapat apa yang Alex sampaikan, dan begitu pun dengan Alex harus menutup rapat apa yang ibu sampaikan. Ada kegiatan konseling kita pada malam hari ini, gimana? Iya, siap. Oke, kalau gitu ibu mau dengar, boleh silakan cerita. Gini Bu, Iya. kan kayak usia gini kan masih remaja. Iya benar. Yang sangat terkait dengan teman-teman, Iya. dengan zaman, dengan kondisi lingkungan. Iya benar. Nah, terkadang dalam dari kehidupan ini agak berat gitu. Soalnya teman-teman nih ngajak ngobrol gini. Ini problemnya karena anak pertama nih dari keluarga. Orang tua agak nggak memberi izin dengan alasan takut gini. Satu sisi anak merasa ini ya enak air rasanya gitu kan. Nah, teman-teman pergi jalan di rumah gitu kan. Terus satu sisi juga anak memikir, ini kasih sayang orang tua berbeda dari anak yang lain. Nah, kejadian yang setelah itu dengar kabar ada teman anak penuh juga kan, karena efek dari orang tua yang terlalu membebaskan dirinya di perjalanan mengalami kecelakaan. Iya. Terus di situ ada sisi baiknya, mungkin ini alasan orang tua saya nggak ngizinin. Tapi dalam hati sebenarnya enggak berkali ya, nggak boleh gini. Biarlah beda gitu. Jadi hati sebelah berat, hati sebelah enggak ya menutupi yang seperti itu karena banyak juga kan seperti itu. Jadi Alex itu pernah merasakan apa yang Alex rasakan. Jujur itu sangat tidak mudah. Tapi sangat tidak mudah ya. Iya benar ya, kamu nggak bisa sisi lain kamu pengen jalan sama teman, sisi lain kamu harus mempertimbangkan nih bahwa orang tua tuh nggak izin gitu ya. Jadi sekarang ibu pengen tanya sama Alex, apa yang Alex rasakan ketika orang tua mengatakan bahwa nggak boleh, Alex nggak boleh keluar? Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Jujur Bu, ya namanya manusiawi dongkol. Iya. Di mana ada orang tua kan, terus sifat orang tua itu tegas sih Bu, ayah tegas keras sama anak-anak. Jadi maklumin aja. Itu kadang dengan hal itu kadang termenung, diam. Jadi kalau ada kayak gitu diajak ngomong nggak mau. Iya. Makan agak lambat nanti. Iya. Ibu pernah juga merasakan apa ya Alex rasakan, ibu paham rasanya. Dan Alex sebelum itu ibu pengen tahu, kamu ketika teman-teman ngajak Alex, ayo kita kesini Alex, terus ternyata orang tua kamu gak izin, apa yang paling pertama kamu pikir? Enak ibu, karena ya hiburan dengan teman-teman kan enak. Iya benar. Saya sekarang ya hiburan senang. Iya. Tapi satu sisi kalau nggak izin takutnya apa-apa kan, kemarin kejadian maunya izin dulu, setelah izin ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi
dalam hati ya, ternyata timbul rasa kecewaan. Dan kalau ibu boleh tahu itu terus menerus kamu asal mau izin main orang tua selalu memberikan warning sama kamu atau hanya beberapa momen saja? Tergantung ibu. Iya. Karena orang tua juga memandang kamu, teman itu melihat. Iya benar. Teman-teman, kalau temannya bisa dipercaya sama ayah atau mama, silakan. Kalau nggak bisa karena teman-teman udah ikut bergaul teman-teman yang lain nggak bagus, nggak diizinin. Apalagi sampai jauh-jauh beda daerah. Mungkin di sekeliling. Terus kalau boleh tahu juga itu kalau misalkan teman nggak jalan kemana sih kalau boleh tahu? Kemarin ada teman ke Danau Toba. Ini kira satu sisi biaya ya otomatis bawa biaya kan, kalau enggak ini uangnya nggak cukup, mau izin pun yang jelas nggak pas nggak boleh, yang demi aja harga nggak boleh tolak undangan dari teman itu karena ada temannya sekarang lagi di sana lagi liburan ya. Oke, kemudian lu pengen tahu nggak kamu ketika orang tua nggak memberikan izin pernah nggak terbesit sedikit di hati kamu seperti rasa membenci, seperti kayak aku kok punya orang tua seperti ini ya, pernah nggak seperti itu? Dulu pernah ya bu, sampai sekarang juga karena manusia kan. Tapi hal itu tiba-tiba hilang karena teringat jauh guru Alek. Kasih sayang orang tua itu berbeda-beda dari tangan. Rasa keras, tegas, itu kasih sayang orang tuamu kepada dirimu. Ajaran dari guru-guru Alek. Kalian memahami itu karena ada sedikit dewasa kan, dan dewasa, jadi pikirlah anak laki itu yang menjadi kepala keluarga. Hal itu tiba-tiba hilang hal itu, timbul rasa jenuh dan nggak mau ngomong, diam aja. Itu kamu merasa sangat dirugikan atau pernah sampai menangis ketika orang kamu berusaha izin bahwa ya aku pengen liburan loh sama teman-teman, pernah nggak sampai nangis minta izin ke orang tua saking aku pengen sekali ikut dengan orang tua? Dulu waktu ada kelas kontes bu ya kan ngalamin nangis gini. Tapi ketika udah di Alia karena jarang pulang kan masuk di pondok, hal itu nggak ada rasakan lagi karena kalau izin sekali nggak diizinin ya wis paling ke pondok atau ke ustad gimana. Wah luar biasa ya Lek, ibu juga mendengarnya agak sedikit merinding karena ibu juga pernah di kondisi Alek sebenarnya, cuman dulu ibu bedanya sama Alek, ibu itu memberikan kepercayaan kepada orang tua ibu dulu. Nah ibu udah tahu nih pokok permasalahan itu udah tahu. Jadi kalau dari diri Alek sendiri nih, kira-kira dengan bertambahnya usia Alek, apa yang menjadi pegangan Alek bahwa kamu tuh melihat orang tua yang seperti itu apa ya, ada rasa nggak besok aku kok jadi orang tua nggak mau kayak orang tua aku misalnya gitu, atau aku bisa punya anak pengen kayak ayah ibuku deh masuk protek terlalu mengatakan Alek gitu, kamu berpikir seperti itu? Iya. Tapi yang itu gini, ketika kondisi serius dalam mengasuh seorang anak, seriusin. Ketika bercanda, jadi konsisten yang waktunya. Berarti lebih fleksibel ya. Iya. Wah luar biasa sekali. Kemudian kamu pernah nggak ngomong sama ayah gitu ya, kenapa sih Alek nggak dikasih pergi sama teman-teman, pernah nggak berpikir seperti itu atau coba ngomong sama ayah? Jujur nggak pernah, karena nggak berani aja sama ayah. Sama nggak pernah aja mbak ngomong kayak gitu, tapi kalau ngomong ke mama ya pernah. Terus gimana itu responnya mama gimana terkait perilaku ayah, pengasuhan ayah terkadang yang buat Alek pernah nggak? Apa respon mama kalau boleh tahu? Mama ya nasihatin mbak,
nasihati. Kalau ayah itu lebih gitu bang, dari dulu kan ayah keras sama anaknya, tadi sama kakak pertama keras, nggak ketemu juga. Jadi jangan jangan tersinggung kalau yang seperti itu, karena kamu udah tahu di awal ayah kayak gitu. Iya. Atau mama pernah cerita tentang masa kecilnya ayah, kok bisa ayah bisa tumbuh menjadi seorang ayah yang sangat-sangat protek, artinya sangat-sangat mewanti-wanti anaknya agar tidak ini, pernah tahu nggak pernah. Tuh. Tadi Alif udah menyinggung soal ibu. Sekarang ibu pengen tahu, emang ibu Alif itu gimana kalau dari sisi pengasuhan? Apa sama dengan ayah atau berbanding jauh atau berdekatan? Gitu? Harus dekatan tidak ibu, Ya, harus apa harus sesuai waktunya. Tapi kalau dari segi perizinan ingin jalan-jalan sama teman itu gimana? Sama 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 kayak karena mama was-was, wanti-wanti, khawatir dengan anaknya. Jadi apalagi ketika izin sama teman, bang jangan kamu yang nyupir, kita teman aja yang nyupir. Kenapa mak? Udah jangan, ketika ada apa-apa kamu yang nulis itu kata mama. Mau nggak mau menurut temen yang nyupir ya, kan temen yang jemput, temen yang ngajak, temen yang nyupir. Jadi alhamdulillah temennya juga ngerti pengertian, kan diperbolehkan kan. Oke. Dengan pola seorang tua yang seperti itu, ayah yang seperti ini, ibu yang seperti ini, kamu pernah nggak berpikir bahwa kamu pernah nggak sayang sama ayah? Atau sedikit pemikiran kamu tuh kayak, "Ih, apa sih ayahku kayak gitu?" Pernah nggak? Nah, Iya. Kalau boleh tahu yang seperti apa ya? ketika saat nongkrong, ketika saat dia enak hati, Iya. kita marah, tapi rasa itu sebentar mak. Iya. Kemudian hilang dengan rasa jenuh, diam aja, karena pikir kembali kan. Iya. Itu loh orang tua itu sayang sama kamu, beda sayangnya sama ibu dan yang lain. Iya. Oke, Ibu Pak, dan sangat tidak mudah bagi kamu ya, pada saat itu juga katanya antara hati, pikiran dan ini semua saling bertabrakan. Nah, Alep, sebelumnya Ibu pengen tahu nih, apa ayah Alep itu punya kepribadian yang keras? Punya. Berarti artinya ketika ayah memiliki kepribadian yang keras, berarti begitulah dia dalam mendidik anak-anaknya. Benar? Ya, pakai Alek tadi nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sampai tadi Alek merasa bahwa pernah berpikir tidak sayang sama orang tua. Nah, jadi kalau yang ibu lihat dari Alek begitu, sebenarnya atau ada yang mau Alek sampaikan lagi? Ya, itu aja ya. Jadi mungkin di sini ibu nggak bisa membantu banyak kan, cuman karena ibu pernah punya pengalaman sama seperti Alek, jadi kita bisa sharing di sini. Nah, kalau dulu ibu itu, ayah ibu kebetulan memang punya sifat yang keras juga, sama seperti ayah. Cuman di samping itu ibunya ibu, mamanya ibu itu juga memiliki watak yang keras, namun beliau itu sangat-sangat lembut ketika kita ada masa wajah yang sangat mengulas, sedih, itu ibunya mamanya ibu bisa lembut gitu. Tapi kalau ibu lihat dari ayah Alek dan ibu Alek seperti itu sangat sejalan ya, artinya kalau misalnya ayah seperti ini, ibu juga seperti ini gitu kan. Nah, jadi ibu bisa mengatakan sebenarnya ayah itu bukan gak sayang sama Alek. Coba tadi Alek lihat waktu misalnya Alek diizinin pergi gitu. Kemudian Alek dibilang sama mama, jangan Alek yang bawa, ya kan, nanti ada apa-apa gimana, udah nurut aja begitu. Artinya orang tua itu bukan gak sayang sama kamu, orang tua sayang sama kamu, tapi tetap diingatkan gitu. Jadi Alek tidak perlu merasa bahwa Alek tidak ada apa ya, orang tua nggak sayang sama Alek, itu enggak ya. Contohnya saja tadi ayah Alek gitu. Tadi ayah Alek bilang ayah sangat keras gitu, bu ayah keras, pribadinya keras, tapi di samping itu ya kan
ayah kamu selalu memberikan kasih sayang sama kamu walaupun memang caranya berbeda gitu. Seperti misalnya melarang kamu jangan seperti itu karena ayah kamu lah yang tahu gimana kamu gitu. Karena menurut ibu kenapa ayah ada melakukan seperti itu, ayah tuh nggak mau kamu terjerumus sama pergaulan bebas yang di luar, betul? Iya. Jadi menurut ibu pribadi kamu sudah tepat, namun jangan pernah berpikir untuk mengatakan bahwa ayah kamu tidak sayang sama kamu. Bukan, ayah kamu yang lebih tahu kamu karena mau bagaimanapun ayah kamu yang lebih dulu muda daripada ayah. Begitu. Baik. Coba tanya ibu. Ayah kamu itu membanting tulangnya itu demi siapa? Kalau bukan demi anaknya. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa tidak ada yang sayang sama Alek. Apa nih ibu berikan contoh? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bukti ayah tuh sayang sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan bahwa ayah nggak sayang cuma karena kamu nggak diizinin pergi, kamu salah banget, kamu salah besar. Begitu karena ayah kamu lah yang lebih tahu kamu. Tugas kamu tuh apa? Tugas kamu ya tinggal nurut sama orang tua. Begitu. Cuman sesekali bolehlah Alek duduk bareng sama ayah, sharing. Ayah kenapa sih nggak izinin Alek pergi ke sini misalnya gitu. Ayah kenapa sih nggak izinin Alek gini. Boleh saja. Sah-sah saja. Ada yang disampaikan lagi. Jadi gimana perasaannya setelah konseling, gimana perasaannya? Ya, mendingan. Jadi ibu harap ketika Alek keluar dari ruangan BK ini kamu harus lebih siap. Iya. Kamu harus mengerti keadaan bahwa ayah dan ibu kamu tuh sayang sama. Cuman memang cara pola asuhnya memang ya tadi didominasi sama kerasnya tadi ayah begitu. Dan kamu jangan merasa bu nggak sayang. Oke? Itu aja yang dapat ibu sampaikan, Alek. Kamu harus lebih kuat lagi ya, lebih kuat, lebih sehat dan bahagia, siap memberikan bertarung lah, memberikan kasih sayang kepada orang tua. Oke? Udah lega? Ada yang ingin sampaikan lagi? Oke, ibu tunggu ibu tunggu lagi pertemuan berikutnya. Semoga kamu hadir ke sini lagi dengan perasaan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu ya. Ya, hati-hati Alek.